Gila loh, mengolah data serumit ini selain menggunakan cara ini. Kemudian lo menggunakan metode copy paste. Dilanjutkan mengolah datanya dengan menggunakan rumus yang complicated, serba rumit. Gila loh. Nah, jangan teman-teman. Ada cara mudah bagaimana menggabungkan banyak sheet menjadi satu. Kemudian nanti kita akan olah ke dalam sebuah pivot table datanya. Jauh lebih simple, jauh lebih sederhana. Alright, nah di sini teman-teman kita mempunyai skenario-nya, mempunyai sebuah data. Tapi sebelumnya silakan di-download file latihannya teman-teman agar mudah sambil kerja ya begitu. Ini adalah data di sheet 1 untuk store 1, penjualan tokoh 1. Dan ini adalah sheet 2, store 2, penjualan tokoh 2. Sekarang kita ingin menggabungkan kedua data ini menjadi satu yang akan kita olah di pivot table. Tapi di sini coba perhatikan teman-teman, header ataupun judul table masing-masing posisinya berbeda-beda. Untuk store 1 diawali dengan transaction, sementara di store 2 diawali dengan date. Namun informasi datanya sama, cuman posisinya berbeda. Nanti akhirnya seperti ini hasilnya teman yang kita olah, kita analisa menggunakan pivot table. Gimana caranya? Mudah sekali, supaya lo nggak gila. Langkah pertama tentu kita konversi data ini ke dalam bentuk tabel. Ctrl T teman-teman ya. Akan muncul table design, silakan disesuaikan saja desain tabelnya. Kita coba light di sini biar kelihatan lebih elegan. Beri nama tabelnya. Dalam kasus ini store 1. Enter. Kemudian lakukan hal yang sama, kita konversi data ini juga dalam bentuk tabel. Ctrl T, klik OK. Coba dirubah desain tabelnya sesuai dengan preferensi teman-teman semua. Alright. Beri nama tabel cell-nya. Nama tabelnya. Store 2. Tidak boleh ada tanda spasi. Setelah kita bentuk menjadi tabel, pergi ke tab data, kemudian nah di sini kita akan get datanya berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi. Kita diantarkan ke alamat Power Query Editor. Nah, sesuai dengan nama tabel yang sudah kita buat tadi, coba kita pastikan terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita gunakan sort date saja. Jadi di Power Query ini kita bisa dengan mudah merubah tipe-tipe data teman-teman tanpa menggunakan rumus. Oke, ABC berarti sudah dalam bentuk teks, quantity sudah berbentuk number ya, 1, 2, 3, ada icon 1, 2, 3 berarti dia dalam bentuk number. Artinya tipe tabel ini dari setiap kolom sudah oke, tidak ada masalah teman-teman. Itu untuk data store 2. Klik expand the navigator teman-teman ya, seandainya queries-nya tidak muncul. Nah, ini baru muncul ya queries-nya. Kita duplikat teman-teman. Nah, untuk data store satunya. Kita duplikat untuk data store satunya. Pertama, tentu kita harus rubah name ya, name Power Query-nya store 1. Alright, tapi saat ini masih menggunakan data yang ada di store 2 tadi. Kita rubah di source teman-teman. Maka nah, kita rubah di bagian name ini teman-teman. Store 2 tentu dia akan memanggil data yang ada di store 2. Kita rubah menjadi store 1. Lihat perubahannya. Nah, ini adalah data yang ada di store 1. Begitu. Langkah berikutnya apa? Sekarang kan sudah masuk nih dalam daftar query kita. Store 1 dengan store 2 kita load. Kemudian kita akan bangun koneksi antar kedua store tersebut teman-teman. Kita klik bagian only create connection. Nah, di sini kita mau buat connection, teman-teman, biar dia saling terhubung antara data store 1 store 2 tadi, biar nanti bisa saling terhubung. Kita create connection. Kemudian kita akan diantarkan kembali ke queries kita tadi. Klik lagi salah satu queries kita, teman-teman. Store 2 boleh, store 1 juga boleh, terserah dari mana saja. Maka kita akan diantarkan kembali ke Power Query Editor tadi. Kira-kira logikanya apa yang harus kita lakukan berikutnya?
Ya, benar sekali. Setelah kita buat koneksinya, tentu kita ingin menggabungkan kedua store ini. Dengan mengklik bagian append queries ini, kita pilih append queries as new. Kita buat queries yang baru, teman-teman. Untuk gabungannya. Kan muncul nanti queries yang baru di sebelah kiri. Ini, coba perhatikan. Alright, kita akan gabungkan, teman-teman. Store 1, first table-nya, kemudian second table-nya store 2. Seandainya ada lebih dari 3 tabel juga bisa, teman-teman. Jadi sesuaikan data saja. Kebetulan dalam kasus ini kita hanya menggunakan 2 tabel. Kita klik OK, coba perhatikan perubahannya, teman-teman. Akan muncul queries baru atau tabel yang baru. Nah, ini adalah gabungan dari store 1 dan store 2. Kita rubah namanya biar nggak keliru, all store. Nah, semua toko kan gitu, semua store. Oke, sekarang kita sudah gabungkan store 1 dan store 2. Langkah berikutnya tentu kita akan mau olah data ini ke dalam pivot table report. Nah, kita ingin buat laporannya ke pivot table, teman-teman. Tunggu proses. Right, kita pilih pivot table report. Kita ingin melihat laporan hasil analisa datanya dari gabungan kedua Power Query tadi. Alright, maka muncul pivot table field seperti ini, teman-teman. Di sini saatnya kita menganalisa data yang ingin kita analisa. Bagian departemen kita masukkan ke row dan dia akan tampil sebagai data row, data baris. Kemudian kita ingin melihat value sales amount, total penjualan. Nah, atau kita bisa balikkan juga, misalnya quantity dulu ataupun total penjualan dulu. Jadi centang saja bagian yang ingin kita tampilkan, teman-teman ya. Quantity dulu, kemudian baru amount. Terdata ini bagaimana saya mau nampilkan store 1 saja, store 2 saja. Sekarang kan untuk semua store baru ada, teman-teman. Kita nggak bisa filter nih untuk store 1 dan store 2, penjualan store 1 dan store 2-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan kira-kira? Logikanya seperti apa? Ayo, oke. Jadi di sini kita harus pahami step by step-nya, teman-teman ya, biar nanti kita lama ingatnya. Tentu liganya kita kembali ke store 1 tadi, kita mau tambahkan nih, tentu kita harus tambahkan kolomnya satu lagi untuk store, nama store, atau bisa langsung ke Power Query tadi lagi. Kita klik, kita akan tambahkan kolom satu lagi, teman-teman, supaya nanti muncul di pivot table-nya untuk store-nya. Alright, kita akan tambah kolom untuk store 2 dulu. Add column, kita pilih saja custom column karena kita mau customkan kolomnya, kita mau sesuaikan. Gila loh. Alright, kemudian kita berikan formula untuk kolom yang mau kita ambil. Formulanya adalah store 2. Boleh spasi ya, di sini boleh tanda spasi, klik OK. Alright, coba perhatikan, nah sudah muncul di teman-teman kolom store-nya, store 2 semua nih ya. Oh iya, tadi kita lupa merubah nama ini, teman-teman ya, merubah nama kolomnya. Tidak apa-apa. Kita bisa rubah secara manual saja di sini, klik kanan. Kita pilih rename, cari di mana nih rename. Jarang juga pakai, jadi lupa-lupa ingat. Rename ya, kita beri nama store. Nah, berarti kolom untuk store 2 sudah kita buatkan. Lakukan hal yang sama. Kita akan tambahkan pula untuk store yang pertama. Satu kolom lagi yaitu kolom store-nya. Nah, di sini bisa buat namanya di sini sebenarnya. Oke, kemudian formulanya adalah store 2. Maksudnya isi kolomnya nih, teman-teman. Store 1-nya. No syntax error artinya sudah oke. Oke, ini adalah tambahan kolom untuk store 1. Nah, setelah kita tambahkan kolomnya ngapain? Ya udah, kita kembali close and load, kita kembali lagi loading ke ke pivot table kita tadi. Gitu. Atau teman-teman pergi ke pivot table tadi ya. Pergi ke pivot table tadi, kita refresh. Nah, saat ini kan belum ada nih store-nya, kita refresh. Coba lihat perubahannya tuh. Lihat perubahannya. Nah, ada nambah ya field store-nya. Baru kita posisikan ke filter. Artinya supaya kita bisa filter data. Kita mau filter data berdasarkan toko apa gitu ya. Sekarang ini kan toko 1 dan toko 2 sedang kita aktifkan. Kita klik select multiple item biar kita bisa pilih toko-tokonya. Toko 1. Nah, ini adalah data penjualan toko 1. Alright.
Kemudian kita mau rubah lagi data penjualan kolom 2. Jadi kurang asik ya teman-teman. Kalau harus klik-klik kayak gitu, kita pakai insert slicer aja. Berdasarkan store supaya muncul secara otomatis klik filter datanya. Nah, ini kita menggunakan slicer teman-teman. Penjualan store 2, penjualan store 1. Oke, kita rubah desainnya teman-teman di sini. Nah, terserahkan saja. Kalau menambah kolom, silahkan ditambah kolom store-nya, store slicer maksudnya ya. Nah, posisinya silakan diatur aja. Ini adalah bentuk kreativitas kita masing-masing ya. Posisinya terserah. Nah, store 1, store 2, store 1, store 2, kemudian kita close filter datanya untuk ke semua data. I think that's it teman-teman ya. Cara mudah, tips mudah gimana cara menggabungkan banyak sheet ke dalam satu, kemudian kita ingin olah datanya dalam satu pivot table. Gila loh. Thank you so much for watching. See you in the next tutorial. Bye-bye. Jika teman-teman suka dengan pembahasan pivot table ini, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.